Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di BTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring pemirsa. Masih barengan sama Irma di sini. Dan kali ini Irma akan berbagi motivasi nih pemirsa pada episode kali ini. Karena tentunya ya setiap episode dari BTV Show akan selalu seru pastinya. Dan akan ada hikmah insya Allah. Itu sih harapan Irma. Semoga pemirsa semua juga dapat merasakan manfaat tentunya dari program ini. Nah, kali ini Irma akan mengajak untuk berbincang tentang satu tema, yakni adalah merajut mimpi melalui hobi. Aduh, nikmatnya ya, karena bicara tentang pekerjaan yang paling nikmat aja adalah bekerja yang sesuai dengan hobi kita, supaya kita nggak ngerasa berat, supaya kita selalu fun, selalu happy. Karena banyak orang juga nih yang stres karena bekerja, tapi berbeda dengan mereka yang memulai bekerjanya itu dari hobi mereka. Pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Dan kali ini ada yang namanya tema melalui hobi merajut mimpi atau merajut mimpi melalui hobi pemirsa. Kali ini aku akan ngobrol langsung sama narasumber aku kali ini, yaitu adalah Arjun Aidil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. tes dulu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Nggak ada gejala-gejala apa gitu? Alhamdulillah masih dikasih sehat. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang Iya, sangat sungguh luar harus biasa. disyukuri ya Iya. di era sekarang, apalagi di masa pandemi kali ini gitu ya. Nah, apa kesibukanmu sekarang nih di masa pandemi? Berdiam diri di rumah? Untuk kesibukan walaupun selama kondisi seperti ini mungkin saya masih tetap beraktivitas dengan hobi saya sendiri. Oke. Ya, hobi dalam bidang fotografi itu saya tetap mengabadikan momen-momen para masyarakat yang membutuhkan layanan jasa saya sendiri. Masya Allah. Aku pikir mengabadikan momen-momen bagaimana masyarakat terlockdown di daerah mereka. Itu boleh juga loh Bisa harusnya. juga tapi Iya kan? karena dia beda lagi. Oke. Karena butuh momen pernikahan mereka ya. Jadi hobi kamu itu adalah di bidang fotografi. Iya. Apa yang kamu maknai saat ini ya antara fotografi dan diri kamu? Ini ibarat apa? Untuk ibaratnya foto dengan hobi saya, bagaimana tadi ya? Agak sedikit Kamu dan bingung. fotografi, Oh, coba kamu ibaratkan diri kamu dua yang tidak bisa terpisahkan. seperti ibarat kata sih, saya dirawat oleh ibu saya. Masya Allah. Karena ibu saya melahirkan dari kecil, itu memberikan saya makan, merawat saya. Betul. Samanya diri saya ini merawat kamera itu dari hobi saya yang merawat kamera. Oke. Sebaliknya gitu. Kalau saya kan dirawat oleh ibu. Dan Nah, kamu kalau saya ini karena saya yang memiliki hobi, saya harus rawat si kamera ini agar Oke. bagaimanapun yang saya ingin bawa, saya pergi, saya gunakan untuk menikmati hobi saya itu bisa digunakan dengan baik. Oke, kan tentunya ya pemirsa, ini kalau kita bicara tentang fotografi sendiri, alat itu selalu berkembang ya. Iya. Dan tentunya ini seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak pilihan untuk melakukan aktivitas fotografi. Tapi yang paling penting sebenarnya tadi disampaikan Arjun adalah bagaimana ketika kita memiliki satu produk ya, Iya. satu alat dan kita bisa merawatnya. Merawatnya. Sebenarnya itu yang paling penting. Sebagus Iya, apapun sebagus. nggak akan bisa digunakan kalau nggak dirawat ya Jun ya. Iya, Nah, itu tips pertama pemirsa. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa saat ini kita hanya memiliki satu produk yang kita anggap sudah terlalu jadul, sudah terlalu lama, sebenarnya kembali lagi pada diri kita, apakah kita mampu merawat produk atau alat tersebut begitu. Jadi jangan selalu menyalahkan keadaan ya. Benar ya. Benar. Oke Arjun. Oke, kali ini kita akan ngobrolin tentang tadi ya, temanya adalah merajut mimpi melalui hobi. Ya. Pada dasarnya sebenarnya apakah memang aktif di bidang fotografi ini juga mimpi kamu sedari kecil atau bagaimana? Untuk rasa saya dari kecil itu belum ada, tapi Oke. munculnya hobi ini saya berjalan itu ketika SMA. Waktu kecil Karena apa memang? Waktu kecil saya ya paling main kamera sih, enggak main kelereng. Ya. Oke, belum punya mimpi yang jelas belum ada gitu ya? mimpi-mimpi yang jelas gitu. Tapi ketika masuk di masa ini ya puber ya, Oke. mungkin ya masa puber itu udah mulai
mencari jati diri kita sebenarnya kan. Nah, samanya hobi saya ini masih saya cari seperti jati diri saya ini. Nah, waktu di masa SMA inilah ada peluang saya masuk untuk mengenal hobi saya, dan saya dikasih kesempatan untuk mengikuti satu lomba. Dari situ saya mulai penasaran dengan hobi saya. Akhirnya saya mulai untuk keluar lagi untuk mendalami hal fotografi tersebut dengan melalui ikut-ikut event, terus mengikuti kegiatan-kegiatan foto di luar sana dengan komunitas-komunitas seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah satu hobi yang baru disadari ya sebenarnya ya. Jadi kalau bicara hobi juga ini terkait dengan kemampuan diri. Kemampuan diri. Pun itu baru kamu sadari saat kamu masa-masa puber zaman SMA itu ya. Kamu nggak sibuk pacaran waktu itu? Untuk sibuk pacaran waktu itu masih dibilang labil kali ya. Oke, bagus ya enggak sih ya. Jangan dong. Ini bukan jadi satu hal yang baik begitu ya untuk remaja saat ini. Oke, itu juga nggak boleh lagian ya Arjun ya. Bagus kamu malah melakukan hobi kamu di bidang fotografi. Tapi siapa yang menyadarkan bahwa sebenarnya kamu punya nih potensi untuk bidang fotografi? Untuk yang menyadarkan saya di bidang fotografi ini mulai mengenal dari diri saya ketika mulai melanjutkan ke bidang pendidikan di kuliah. Di situ saya mulai menekunin lagi kenapa ketika saya lomba itu selalu memberikan hasil yang terbaik gitu. Selalu terbaik. Nah, saya berpikir yang menyadarkan itu yang pertama orang tua terutama. Karena ketika saya curhat kepada orang tua, kenapa hobi saya ini selalu bisa memberikan hasil yang terbaik itu. Oh, kamu saat menang pun kamu masih mikir, oh ini cuma hobi gitu, aku seneng lakuinnya gitu ya. Cuman mulai dari situ saya berpikir, saya menanya dari teman-teman, sahabat maupun yang lain lah yang kenal saya, bagaimana nih untuk diri gua di bidang ini tuh bagaimana gitu. Ternyata banyak yang bilang saya mampu, tapi diri saya ini belum mengenali diri saya gitu kan untuk di hobi itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu mengenal rasa foto itu, akhirnya karena mulai membuka di bidang foto ini bukan hanya jadi hobi lagi, jadi suatu pekerjaan. Disitulah saya merasa hobi ini benar-benar buat saya untuk beribadah sih, karena kan sambil berjalannya ibadah buat saya di bidang fotografi ini lumayan agak sulit ya, karena rasa saya di foto bekerja di luar kan agak pusing untuk bidang fotografi, tapi ketika pas saya ngejalanin diri saya ini dengan sendiri, dengan merasa oh ini hobi saya, ini saya harus ngegerakin diri saya ini dengan sendiri, dan saya berserah hanya kepada Allah gitu. Oh ternyata luar biasa gitu, lebih nikmat gitu, lebih nggak ada pikiran yang pusing atau stres dalam hobi ini. Padahal gitu. Bingung loh, kamu ngapain fotografi, kenapa kamu harus pusing, Arjun? Karena gimana ya, dibilang pusing karena kalau di luar tuh banyak tekanan, tapi mulai pas ngerasa saya yang menjalankan sendiri itu, dengan saya ngebuka suatu peluang pekerjaan untuk yang lain, membagi ini kan pekerjaan. Ternyata disitulah mulai nggak ada tekanan gitu, nggak ada yang menekan diri saya untuk oh ini foto harus begini. Ternyata hobi saya ini bisa jadi suatu pekerjaan saya gitu. Dan juga lebih baik lagi adalah ketika hobi kamu kemudian jadi pekerjaan untuk kamu yang semula kamu tertekan, ternyata semakin ringan ketika kamu jadikan itu ladang kesempatan juga untuk banyak orang begitu ya. Banyak orang juga yang merasakan manfaat dari pekerjaan itu sebenarnya. Jadi kamu sebenarnya nggak ada alasan lagi kayak kenapa aku harus nggak bersyukur, kenapa aku harus merasa tertekan. Sementara banyak orang yang taruhlah ya mulai bergantung pada pekerjaan ini. Oke, pemirsa, ini satu hal yang luar biasa begitu ya, yang disadari tentunya oleh Arjun sendiri. Tapi kita akan berbincang lagi tentunya pemirsa, ini sebenarnya siapa yang pertama kali membuat Arjun bisa percaya diri untuk mengikuti sebuah kompetisi. Sesaat lagi tetap bersama kami.